씨발년. 아우. 마지막으로 할 말 있으면 하세요. 내가 전해줄게요. 윤지. Cerita diawali dari seorang siswi yang keluar dari tempat tinggalnya untuk pergi ke sekolah. Nah, siswi cantik ini bernama Yoon Ji-woo. Setiap hari, Ji-woo selalu diikuti oleh detektif dari kepolisian karena ulah ayahnya yang menjadi buronan kasus narkoboy. 야, 아빠한테 전화하면 자수하라 그래. 어? Sesampainya di sekolah, ia duduk di kursinya. Mejanya penuh dengan kata-kata umpatan yang mengejek dirinya karena lagi-lagi ulah sang ayah yang mempunyai kasus, hingga membuatnya selalu dibully. Hingga suatu hari di saat hari ulang tahunnya, ia dipanggil oleh wali kelasnya. Wali kelas memberitahu Ji-woo untuk dipindahkan ke sekolah lain. Mendengar hal tersebut, Ji-woo pun bertanya, "Kenapa aku dipindahkan?" Lalu wali kelas itu menjawab, "Hadirmu di sini membuat semua orang tidak nyaman." Notifikasi di handphonenya menunjukkan kalau dirinya mendapatkan ucapan ulang tahun dari sang ayah. Singkat cerita, ia kembali ke kelasnya. Sesampainya di kelas, ia melihat benda menyerupai narkoboy berada di mejanya. Teman di kelasnya yang tengah menggibah itu langsung mengejeknya dengan mengatakan, "Hei, itu narkoboy, cepat panggil polisi." Semua tertawa lepas mendengar ejekan tersebut. Tapi Ji-woo yang kesal, ia langsung mendatangi Mbak Pak Ijo yang Aing juga nggak tahu gitu siapa namanya NPC ini ya. Tapi ya di luar itu semua gitu kan, ia langsung melemparkan bendanya ke kepala Mbak Pak Ijo. Mbak Pak Ijo yang tak terima, ia langsung berdiri dan mendorong Ji-woo. Di sini Ji-woo terpaksa harus melawan satu versus sekuat hingga Mbak Pak Ijo mengeluarkan cutter untuk melukai Ji-woo. Tapi dengan beraninya Ji-woo melawan dengan tangan kosong hingga Mbak Pak Ijo terjatuh. Setelah berkelahi, ia pun membawa tasnya untuk pergi keluar. Tapi tiba-tiba saja wali kelas mendatanginya. Ji-woo memberikan tag namanya ke wali kelas dan pergi begitu saja. Saat di luar sekolah, ia merusak kaca spion dan melemparkan tasnya ke mobil detektif yang selalu membuntutinya. Ia berlari secepat kilat menuju tepian pantai untuk menghilangkan kepusingan sampai sore hari menjelang, sembari melihat foto dirinya saat bersama sang ayah. Singkat cerita, sesampainya Ji-woo di rusun, ia pun langsung makan malam. Sang ayah terus-menerus menelponinya. Karena kesal, Ji-woo mengangkatnya. 지우야, 아빠야, 아빠. Ayahnya memberikan banyak pertanyaan, tapi tidak ada satupun yang dijawab oleh Ji-woo. Ji-woo langsung saja menceritakan kalau dirinya selalu diikuti oleh polisi dan dijuluki anak preman di sekolahnya. Ia pun kesal dengan sang ayah dan tak akan menganggapnya ayahnya lagi. Mendengar itu, ayahnya pun kembali ke dalam mobil untuk pergi bertemu Ji-woo. Sesampainya di rusun, sang ayah yang diketahui bernama Yoon Dong-hon langsung memukuli para detektif yang tertidur untuk dapat naik ke lantai atas. Tapi sayangnya tiba-tiba saja seseorang misterius pun datang lalu menembakinya di hadapan Ji-woo. Ji-woo yang mendengar suara tembakan langsung bergegas mencoba untuk keluar guna menyelamatkan sang ayah. Akan tetapi di sini ayahnya terus-menerus menahan pintu apartemen agar anaknya itu tidak terlibat dalam kasus ini. Dan ya, karena pengorbanan ayahnya inilah, pada akhirnya ayah Ji-woo pun sekarat dan mati secara perlahan. Melihat ayahnya yang sudah meninggal, Ji-woo hanya bisa menangisi sang ayah yang sudah terkapar tak bernyawa. Ini menjadi kenangan tersedih dan terburuk di hari ulang tahunnya. Di keesokan harinya diadakan upacara pemakaman ayahnya. Seseorang menggunakan jas yang dikelilingi banyak ajudan datang, dan ternyata ia adalah teman baik ayahnya yang menjadi pimpinan gangster bernama Choi Moo-jin.
네 아버지는 내가 가장 믿었던 친구였고 형제였다. Scene berganti kepada Ji-woo yang diminta untuk menyaksikan sang ayah untuk terakhir kalinya sebelum dikremasi. Tangannya bergetar membawa ingatan saat pergi berlibur ke pantai bersama. Kenangan itu membuat dirinya nangis secara terisak-isak. Sepulang dari upacara pemakaman, Ji-woo mendatangi kantor polisi untuk melaporkan kasus penembakan sang ayah. Namun kasus itu telah dihentikan karena tidak ada bukti dan juga saksi. Ji-woo merasa kesal hingga mengamuk di sana. Malam harinya, Ji-woo datang menemui Choi Moo-jin untuk meminta tolong guna mencari sang pembunuh ayahnya agar dirinya bisa membunuh sang pembunuh tersebut dengan tangannya sendiri. Melihat tekad Ji-woo yang sangat besar dan berapi-api, Choi Moo-jin pun mencoba untuk mengetes tekadnya tersebut. Di sini, Choi Moo-jin meminta Ji-woo untuk menusuk dirinya sekarang juga. Namun karena Ji-woo ini adalah seorang yang bisa dibilang pemula dan belum berpengalaman untuk membunuh seseorang, ia pun hanya terdiam membisu dan ketakutan. Sedangkan Choi Moo-jin yang melihat Ji-woo tidak bisa menusuk dirinya, langsung merebut pisau tersebut dan menampar Ji-woo sembari menyuruh Ji-woo keluar dari ruangannya. Sesampainya di rusun, tiba-tiba saja ia mendengar suara bel dan seseorang yang mengetuk pintunya. Yang ternyata orang tersebut adalah orang yang sama yang sudah membunuh ayahnya sendiri. Awalnya sangat tergambar jelas gitu ya dari raut muka Ji-woo, ia sangat ketakutan dan nggak tahu gitu harus berbuat apa. Namun mengingat orang yang ada di depan pintunya sekarang adalah orang yang sama yang sudah membunuh ayahnya, Ji-woo pun langsung keluar sembari membawa tongkat golf untuk membalas perlakuan seorang pembunuh tersebut. Namun udah telat gitu kan, udah pergi aja baru Anda kejar Ji-woo. Tapi di luar itu semua para pemirsa, karena tidak ada satupun orang yang mau membantu Ji-woo dalam mencari sang pembunuh, ia pun memutuskan untuk pergi menyebarkan pamflet dari pembunuh ayahnya seorang diri. Sementara itu, Choi Moo-jin yang awalnya berniat untuk membeli udut juara manga di warung, ia secara tak sengaja melihat pamflet yang sudah dipasangkan Ji-woo di warung tersebut. Kembali ke Ji-woo. Nah, setibanya Ji-woo di rumah, ia tiba-tiba saja dihubungi oleh seseorang yang mengatakan bahwa dirinya mengetahui pelaku yang sudah membunuh ayahnya. Tapi ia akan memberitahu Ji-woo asalkan Ji-woo mau memberikan uang sebesar 5 juta won. Ya, Ji-woo sih nggak peduli-peduli banget lah akan uang yang diminta oleh preman. Yang oleh karena itu, Ji-woo pun tanpa pikir panjang langsung OTW ke tempat perjanjian sembari membawa uang 5 juta won. Akan tetapi setibanya Ji-woo di sana, ternyata Ji-woo udah ditipu oleh segerombolan preman tersebut. Di sini, alih-alih Ji-woo mendapatkan informasi tentang sang pembunuh, ia malah disiksa dan disekap. Akan tetapi untungnya di sini Choi Moo-jin datang menolong Ji-woo dan langsung menyelamatkannya. Choi Moo-jin yang melihat keinginan Ji-woo untuk balas dendam sangatlah kuat, ia pun langsung membawa Ji-woo ke sebuah tempat pelatihan bertarung miliknya. Yang tentunya di sana berisikan semuanya cowok berbadan kekar semua. Nah, karena Ji-woo adalah satu-satunya cewek di tempat pertarungan tersebut, tentunya dong para cowok-cowok berbadan kekar ini langsung menganggap remeh dan menghina-hina Ji-woo secara brutal. Oh iya, di sini Ji-woo diberikan kamar yang dulunya digunakan oleh seorang pemuda bernama Dogang J. Nah, karena Ji-woo ini adalah seorang wanita gitu kan, bahkan satu-satunya wanita di tempat tersebut, ia diberikan tugas untuk mencuci piring, bersih-bersih, bahkan laki-laki di tempat itu pun tak jarang melecehkannya. Hingga pada suatu hari saat dirinya ingin berlatih samsak, ia lagi-lagi dilecehkan oleh seorang pria berambut gondrong. Tapi karena si gondrong ini sudah keterlaluan mengatai Ji-woo, ia pun akhirnya memukul pria gondrong sok jago itu. Dan perkelahian itu pun hampir membuat semua kesal dan Jung Tae yang berada di tempat hanya melihat kelakuan Ji-woo saja.
Selesai dari permasalahan itu, Jiwoo melanjutkan untuk berlatih samsak. Choi Moo-jin tiba-tiba saja datang. Ia mengajarkan cara bertarung yang benar. Jiwoo harus merasakan dibanting dan berkelahi melawan Choi Moo-jin yang udah jelas-jelas lah ya ketua geng, ya pasti jago gelut gitu kan. Hingga di kantornya pun Choi Moo-jin selalu memantau progres latihan Jiwoo. Suatu hari mereka semua saling beradu gulat di dalam kurungan. Semua bergulat secara brutal dan arogan, tapi Jiwoo berhasil bertahan menghabiskan semua lawannya hingga menyisakan satu orang, yaitu Dogang Jae. Di sini mereka berdua benar-benar bertarung sangat sengit dan silih berganti memberikan tinju hingga ya, pertarungan ini dimenangkan oleh gadis yang bisa dibilang ia adalah bocah baru bangun tidur siang. Selesai bertarung, Dogang Jae memberikan narkoboy di dalam minuman Jiwoo, membuat dirinya menjadi mabuk dan langsung saja Dogang Jae menjadikan Jiwoo sebagai cemilan. 가만히 있어. 가만히 있으면 금방 끝나. Keadaan Jiwoo yang setengah sadar tak sengaja guci keramik berisi abu sang ayah pecah. Mereka terlibat perkelahian. Keributan itu terdengar oleh Jung Tae-ju dan langsung saja Dogang Jae dibawa dan disidang oleh Choi Moo-jin. Dogang Jae sudah memohon dan meminta maaf kepadanya, tapi Choi Moo-jin yang sangat murka, ia langsung melukai wajah Dogang Jae sebagai hukuman. Di dalam kamarnya, Jiwoo hanya bisa menangis sembari membereskan pecahan guci berisi abu sang ayah. Saat keluar dari kamarnya, Jiwoo didatangi oleh Jung Tae-ju yang memintanya untuk sesegera mungkin meninggalkan tempat latihan tarung itu. Sebab karena keberadaan Jiwoo, ia harus kehilangan bawahannya yang sangat berharga. Di sini Jung Tae-ju mengatakan kalau dirinya pernah menjadi bawahan dari Yoon Dong-hoon alias ayahnya sendiri. Namun di mata Jung Tae-ju, ayahnya tidak cocok di dunia kriminal sama halnya dengan Yoo Jin-woo. Namun Jin-woo tetap bersikeras untuk bertahan dan akhirnya meninggalkan Jung Tae-ju. Malam itu, Jiwoo menemui Choi Moo-jin di kedai yang mana tempat itu sering Choi Moo-jin kunjungi bersama Yoon Dong-hoon. Choi Moo-jin memberikan amplop berisi identitas baru. Kini, Jiwoo berganti nama menjadi Oh Ye-jin. Ia pun memberikan pistol yang membunuh ayahnya, yang ternyata pembunuh itu adalah polisi. Selesai berganti identitas baru selama 5 tahun lamanya, Oh Ye-jin berhati keras dan ia diakui menjadi anggota organisasi yang diketuai oleh Choi Moo-jin. Selain itu juga, Jiwoo alias Ye-jin ini kini sudah terdaftar sebagai anggota kepolisian. Sebagai polisi baru berpangkat kopral, ia pun mencoba untuk menjalankan perannya sebagai polisi. Dan kini ia sedang melakukan penangkapan. Oh Ye-jin tengah menangkap seorang penjahat bernama Pak Chang-gu yang terlibat sebuah kasus berat yang kini berada di klub malam. Saat akan melakukan penangkapan, ia tak sengaja membantu seorang wanita yang nyaris mati karena overdosis. Nah, melihat sekumpulan orang yang tengah berinteraksi obat terlarang, Oh Ye-jin langsung saja mengambil kursi dan memecahkan kaca. Sekumpulan orang itu pun panik berhamburan. Polisi datang mengepung tempat itu. Oh Ye-jin sempat berdebat dengan seorang sersan bernama Jeon Pil-do yang sesama polisi, yang ternyata mereka tengah menangkap orang yang sama dengan kasus yang berbeda. Operasi penangkapan ini membuat Ye-jin mengalah, menyerahkan Pak Chang-gu kepada tim sersan Jeon Pil-do. Sementara itu, di tempat lain Choi Moo-jin dan anggotanya berhasil menangkap rekannya yang berkhianat dan menyiksanya di dalam mobil. Keesokan paginya, Oh Ye-jin mendatangi kantor polisi. Namun tiba-tiba saja ia dikejutkan oleh seorang pria yang wajahnya terlihat tidak asing. Ya, pria itu adalah pria misterius yang sama yang datang menggedor pintunya beberapa hari setelah kematian ayahnya. Dan pria itu bernama Kapten Cha Gi-ho dari Satresnar. Ribet ya namanya, dari divisi narkoba lah. Di sini Oh Ye-jin berniat untuk bergabung dalam divisi narkoboy yang dipimpin langsung oleh Kapten Cha Gi-ho. Kapten Cha Gi-ho menanyakan apa alasan Oh Ye-jin untuk bergabung dalam tim ini. Lalu Oh Ye-jin menjawab karena ia ingin melakukan penangkapan. Mendengar jawaban Oh Ye-jin, Kapten Cha Gi-ho pun memutuskan untuk menerimanya. Karena menurut Kapten Cha Gi-ho, Oh Ye-jin tidak akan bisa bertahan di tim ini jika alasannya hanya karena uang.
Malam harinya, Oh Ye-jin menaiki motor untuk menemui Choi Moo-jin di tepi pantai. Sesampainya, Oh Ye-jin membawakan teh kamomil agar ia bisa tidur nyenyak karena Choi Moo-jin terkena insomnia. Oh Ye-jin pun menceritakan kalau ia sudah bergabung dengan divisi narkoboy dan akan segera mengungkap siapa polisi yang telah menghabisi ayahnya. Choi Moo-jin bercerita kalau Yoon Dong-hun pernah menyelamatkan nyawanya 10 tahun lalu saat organisasinya tengah terjatuh. Selesai bercerita, Choi Moo-jin memberikan pisau miliknya pada Oh Ye-jin agar nantinya bisa digunakan untuk melawan orang yang telah menghabisi Yoon Dong-hun. Choi Moo-jin pun berjanji apapun yang terjadi nantinya, organisasi akan terus melindungi Oh Ye-jin. Keesokan harinya, para polisi tengah menginterogasi Park Chang-gu. Ia diminta untuk memberitahu bos dan rekan-rekan jaringannya. Tapi Park Chang-gu menolaknya dengan alasan tidak mau berkhianat. Ia malah memberitahu obat jenis baru yang sedang beredar. Bandar obat jenis baru itu adalah seseorang bernama Mango. 누군데? 망고. Setelah mendapat informasi, Sersan John Pildo pun keluar dari ruangan dan tak sengaja ia melihat Oh Ye-jin yang sudah bergabung bersama timnya. Sersan John Pildo protes kepada Kapten Cha Gi-ho karena keberadaan rekan polisi wanita di timnya dianggap akan merepotkan. Malam harinya, Choi Moo-jin pun mendapat laporan dari Nona Kang bahwa Yamamoto hendak bekerja sama dengan nilai uang yang sebesar 50 miliar won. Di sisi lain, tim divisi narkoboy mendapatkan tugas untuk mencari Mango. Sersan John Pildo menyuruh Oh Ye-jin untuk turun mencarinya di klub malam. Sesampainya di dalam, Oh Ye-jin harus tertahan oleh para penjaga. Yang mau tidak mau, ia harus berkelahi secara sengit dengan para penjaga di sana. Sersan John Pildo sudah kesal menunggu Oh Ye-jin yang tidak memberikan kabar. Ia pun turun dari mobil untuk menyusulnya. Ia terkaget-kaget ketika melihat para penjaga itu sudah terkapar. Di dalam klub, Sersan John Pildo melihat Oh Ye-jin tengah menghabisi orang-orang di dalamnya. Operasi penangkapan ini dilakukan karena adanya narkoba jenis baru yang meresahkan. Oh Ye-jin menggeledah botol mencurigakan. Di dalam botol itulah ditemukan narkoba jenis baru. Mango kesal melihat Oh Ye-jin yang mengetahui penyimpanannya. Akhirnya Mango pun ditangkap dan ia pun dibawa masuk ke dalam mobil. Sersan John Pildo mulai mengakui kemampuan Oh Ye-jin yang berhasil menumbangkan semua preman. Tapi ia memperingatkan Oh Ye-jin untuk tidak melakukan kekerasan sampai menghabiskan nyawa lagi. Sesampainya di kantor polisi, Mango diinterogasi dan ia tentunya menolak memberitahu siapa pengedar narkoboy jenis baru itu. Ia hanya memberikan bocoran bahwa pemasok barang jenis haram tersebut adalah seorang yang sangat kejam. Kemudian Oh Ye-jin menelpon Choi Moo-jin memberitahu kalau Mango sudah ditangkap dan mempunyai narkoboy jenis baru. Tetapi Oh Ye-jin belum mengetahui siapa pemasok tersebut. Di saat para tim divisi narkoboy tengah bersantai, tiba-tiba saja mereka mendapatkan informasi bahwa target yang mereka incar sedang bergerak. Langsung saja mereka semua bergegas. Mereka semua berkumpul untuk rapat dan Oh Ye-jin sangat terkaget-kaget ketika mengetahui bahwa targetnya ini adalah Choi Moo-jin. Singkat cerita, mereka semua sudah di perjalanan. Sesampainya di pelabuhan, mereka melakukan penyergapan. Semua awak kapal ditangkap satu persatu. Semua polisi juga sudah menemui Choi Moo-jin. Saat polisi melepaskan tembakan, terjadilah kebakaran hebat. Melihat situasi itu, Choi Moo-jin dan anak buahnya pun langsung melarikan diri. Oh Ye-jin yang cerdik membuang pistol polisi untuk mengelabui timnya. Selesai mengadakan operasi penangkapan, Oh Ye-jin menelpon Choi Moo-jin, tapi sayangnya panggilan itu dihiraukan. Setelah itu, Oh Ye-jin melihat foto-foto pelaku buron yang selama ini dikumpulkan oleh tim divisi narkoboy. Oh Ye-jin juga melihat foto ayahnya yang terpajang. Namun saat itu Sersan John Pildo mengatakan bahwa tim kepolisian sampai saat ini belum berhasil mengungkap pelaku dari pembunuhan Yoon Dong-hun. Yoon Dong-hun, susah juga ya nama Korea. Singkat cerita, mereka semua pergi untuk makan bersama sembari membahas kasus Choi Moo-jin dan kasus Yoon Dong-hun. Nah, ini membuat Oh Ye-jin mengetahui rencana-rencana yang ada di timnya. Ia pun meminta izin untuk menerima telepon yang ternyata telepon itu adalah telepon dari Choi Moo-jin.
Operasi dadakan itu terjadi karena adanya kamera pengawas dari pihak kepolisian yang diletakkan di sekitar hotel tempat Choi Moo-jin menginap, hingga mudah bagi tim kepolisian dengan mudahnya mengetahui pergerakan Choi Moo-jin. Langsung saja kamera itu dirusak oleh barudak Choi Moo-jin. Well, dari ruangannya, Kapten Cha Gi-ho mulai mencurigai Oh Ye-jin karena sejak keberadaannya, Choi Moo-jin selalu mengetahui bahwa dirinya sedang diawasi oleh tim kepolisian. Di sisi lain, Do Gang-jae bersama pasukannya datang ke tempat pertarungan. Mereka semua secara brutal melukai dan menghabisi beberapa anggota organisasi Choi Moo-jin. Bahkan Jung Tae-jo pun tak luput dari keganasannya. Handphone Oh Ye-jin berbunyi, diminta Sersan John Pil-do untuk datang ke tempat pertarungan. Keesokan harinya, Oh Ye-jin dan Sersan John Pil-do mencari informasi kepada warga sekitar. Namun, mereka semua tidak mendapatkan hasil apa-apa. Oh Ye-jin mencoba untuk menghubungi Choi Moo-jin, tapi tidak ada jawaban darinya. Di sisi lain, Choi Moo-jin sedang berada di kuil untuk menghadiri pemakaman dari para anak buahnya yang telah terbunuh. Sersan John Pil-do dan Kapten Cha Gi-ho pun datang ke kuil tersebut untuk memberikan penghormatan. Lalu mereka berdua duduk bersama. Tingkah dan perkataan Kapten Cha Gi-ho yang merendahkan Choi Moo-jin membuat dirinya tidak suka. Keduanya memang saling membenci satu sama lain, dan mereka berdua saling memberikan ancaman. Di tempat yang berbeda, Do Gang-jae tengah berbahagia karena balas dendamnya kepada Choi Moo-jin sedikit terlampiaskan. Tapi dia sedikit kesal karena tidak bisa menemukan Oh Ye-jin di arena pertarungan. Kemudian di sisi lain, tim kepolisian akhirnya berhasil menemukan rekaman pelaku penyerangan di arena pertarungan. Oh Ye-jin kaget melihat pelaku penyerangan di arena adalah Do Gang-jae. Kapten Cha Gi-ho pun mengambil tindakan untuk melepaskan Manggo agar memancing Choi Moo-jin. Langsung saja Oh Ye-jin memberitahukan kepada Choi Moo-jin kalau dirinya akan dijebak menggunakan Manggo. Choi Moo-jin hanya tertawa mengetahui cara bermain Kapten Cha Gi-ho. Dirinya tak takut dan memilih untuk mengikuti permainannya. Di sisi lain, Kapten Cha Gi-ho sangat menanti pertarungan sengit antara Choi Moo-jin dan Do Gang-jae. Kapten Cha Gi-ho yakin bahwa organisasi Choi Moo-jin akan segera hancur karena ada seorang pengkhianat di dalam organisasinya. Kemudian Oh Ye-jin diam-diam mencari tahu siapa pengkhianat organisasi Choi Moo-jin. Oh Ye-jin melihat tingkah laku aneh dari Jung Tae-jo. Hampir saja dirinya ketahuan oleh Sersan John Pil-do yang diam-diam berada di sekitar lokasi. Mereka berdua berkelahi. Sersan John Pil-do yang mencoba membuka helm Oh Ye-jin, tapi disayangkan usahanya gagal. Saat itu, Jung Tae-jo berada di tempat yang sama dengan Kapten Cha Gi-ho. Namun yang sebenarnya terjadi adalah Kapten Cha Gi-ho menjebak Jung Tae-jo dengan mengatakan kalau Choi Moo-jin memberikannya mata-mata. Karena Kapten Cha Gi-ho ingin membuktikan kecurigaannya, ia meminta Sersan John Pil-do mengawasi Oh Ye-jin karena operasi penangkapan selalu gagal semenjak dirinya bergabung. Sesampainya di rumah, Oh Ye-jin menghubungi Choi Moo-jin, memberitahukan kalau Jung Tae-jo saat itu bersama Kapten Cha Gi-ho. Mendengar informasi itu, tatapan Choi Moo-jin menjadi sinis kepada Jung Tae-jo yang baru saja datang. Keesokan harinya, Oh Ye-jin pergi ke kantornya, memberitahu kepada Kapten Cha Gi-ho dari hasil forensik pistol yang saat itu tertinggal di kapal. Pistol tersebut milik seorang polisi bernama Song Jun-soo di tahun 2004, yaitu anggota dari divisi narkoboy. Namun polisi tersebut telah meninggal karena dibunuh oleh Choi Moo-jin. Sepulang dari bekerja, ia bertemu dengan Choi Moo-jin untuk menanyakan apakah benar kalau Choi Moo-jin sudah membunuh polisi. Tapi Choi Moo-jin mengelaknya dan membohongi Oh Ye-jin. 동천파에서 경찰을 죽인 적이 있습니까? 차기호는 그 경찰이 동천파를 미행하다가 살해당했다고. 그런 일 없다. 조직은 경찰 죽이지 않아. Ini membuat Oh Ye-jin semakin bingung dan ragu antara harus percaya dengan Choi Moo-jin atau Kapten Cha Gi-ho. Di lain waktu, Oh Ye-jin diajak Sersan John Pil-do untuk pergi minum bersama, tapi ia menolaknya karena sudah ada janji. Sersan John Pil-do pun membuntuti Oh Ye-jin tanpa sepengetahuannya, yang ternyata Oh Ye-jin tengah mencari Do Gang-jae. Sersan John Pil-do pun terus-menerus membuntutinya, dan tiba-tiba saja
Ya, Sersan John Pildo langsung masuk ke dalam mobil Oh Ye-jin. Oh Ye-jin yang kaget memberi alasan kalau dirinya tengah mengawasi Manggo yang mempunyai narkoba jenis baru, tapi tidak diinvestigasi oleh timnya. Mendengar jawaban itu membuat Sersan John Pildo ikut dengannya agar Oh Ye-jin tidak bergerak sendirian. Mereka berdua pun mendatangi pabrik yang sudah ditutup 1 tahun lalu untuk memata-matai Dogong J. Tapi ya, aksi mata-mata mereka terciduk. Para anak buahnya menyerang secara membabi buta. Sayangnya, Sersan John Pildo dan Oh Ye-jin kalah. Dogong J tertawa lepas melihatnya. Cerita dilanjutkan dari Dogong J yang menelepon Choi Moo-jin untuk memberitahu kalau Oh Ye-jin akan dihabisi olehnya. Dogong J meminta Choi Moo-jin untuk segera datang ke pabrik agar dapat melihat Oh Ye-jin yang akan dihabisi oleh mesin penghancur. Oh Ye-jin meminta agar Sersan John Pildo dilepaskan karena aksi balas dendam ini hanya menyangkut antara Oh Ye-jin dengan Dogong J. Tapi tiba-tiba saja Sersan John Pildo menendang Dogong J. Anak buahnya membalas dengan tendangannya yang membuat Sersan John Pildo langsung pingsan. Dogong J ingin Oh Ye-jin mati di hadapan Choi Moo-jin. Ia pun meminta pesan-pesan terakhirnya, yang mana pesan terakhir dari Oh Ye-jin itu adalah kau akan mati di tanganku. 마지막으로 할 말 있으면 하세요. 내가 전해줄게요. 넌 내 손에 죽는다. Dogong J menyuruh anak buahnya untuk mengurung Oh Ye-jin dan Sersan John Pildo ke dalam mobil yang akan dihancurkan. Lalu Dogong J menyalakan mesin penghancur dan pergi meninggalkannya. Lalu mesin penghancur itu perlahan-lahan membuat mereka berdua terjepit. Tak lama, Choi Moo-jin pun datang menabrakkan mobilnya ke kontrol mesin penghancur. Yang oleh karena itu, Oh Ye-jin pun selamat. Tapi mesin penekan yang tiba-tiba konslet membuat Sersan John Pildo semakin terjepit. Tim divisi Narkoboy datang menyelamatkan mereka berdua. Choi Moo-jin tentunya sudah melarikan diri ke kantornya. Di kantor, Choi Moo-jin memberitahu Jung Tae-ju kalau Dogong J ingin menghabisi Oh Ye-jin. Sementara itu, tim divisi Narkoboy sudah berada di rumah sakit. Oh Ye-jin tengah dioperasi. Sersan John Pildo bersikeras untuk segera menangkap Dogong J. Kapten Cha Gi-ho melarangnya hingga terjadi keributan. Langsung saja Sersan John Pildo meninggalkan mereka semua dan masuk ke ruangan Oh Ye-jin. Keesokan harinya, kepala kepolisian memberitahu Kapten Cha Gi-ho kalau tim divisi Narkoboy diperbolehkan membawa senjata api. Langsung saja semua anggota divisi Narkoboy melakukan operasi penangkapan bandar Narkoboy. Sementara itu, Oh Ye-jin yang masih tertidur, ia bermimpi semua kisahnya saat bersama sang ayah. Mimpi itu membuatnya gelisah dan terbangun dari tidurnya. 괜찮아? Sersan John Pildo berada di sampingnya, berusaha untuk menenangkan Oh Ye-jin. Sersan John Pildo juga menceritakan kalau adiknya mati karena narkoboy. Seseorang memasukkan obat ke dalam birnya, membuat sang adik meninggal di tempat. Oleh karena itu, Sersan John Pildo bertekad membantu Oh Ye-jin untuk sama-sama membalaskan dendam mereka. Sersan John Pildo akhirnya menyuruh Oh Ye-jin untuk berganti pakaian dan bersiap untuk pulang dari rumah sakit. Hubungan mereka berdua semakin akrab. Bahkan Sersan John Pildo mengajak makan bersama tim divisi Narkoboy. Namun tanpa disadari, Jung Tae-ju membuntuti Oh Ye-jin dan memfoto mereka lalu mengirimnya kepada Choi Moo-jin. Kelakuan Jung Tae-ju membuat Choi Moo-jin menghubungi Nona Kang untuk mengurus keperluan Oh Ye-jin yang akan dibuang ke luar negeri dan memberikannya rumah di tepi pantai. Sesampainya Oh Ye-jin di rumah, Choi Moo-jin menelponnya meminta Oh Ye-jin untuk bersiap ke luar negeri karena jika Dogong J tertangkap, itu akan membahayakan dirinya. Tapi di sini Oh Ye-jin menghiraukan perintahnya. Kapten Cha Gi-ho terus-menerus berusaha menemukan bukti kalau Oh Ye-jin adalah mata-mata dari Choi Moo-jin dan dia akan menyadap semua panggilan telepon serta lokasi Oh Ye-jin yang akan dimonitor oleh timnya. Saat Oh Ye-jin pergi ke kantornya, tiba-tiba saja ia bertemu dengan polisi yang dulunya menangani kasus aduan ayahnya yang ditembak oleh seorang misterius. Polisi itu bernama Sersan Cho Jin-sei.
Di hadapan yang lain, ia mengaku mengenali Oh Ye-jin saat di Departemen Kejahatan Kekerasan. Sesampainya di dalam ruangan, Cha Gi-ho menanyakan tentang putri Yoon Dong-hoon, tetapi Sersan Cho Jun-se tidak memberitahunya. Di luar kantor kepolisian, Sersan Cho Jun-se memberitahukan polisi yang menutupi kasus ayahnya adalah Cha Gi-ho. Ia pun tidak akan mengungkap identitas Oh Ye-jin. Sesampainya di rumah, Oh Ye-jin memberitahu Choi Moo-jin kalau Do Gang-jae akan kabur menggunakan kapal. Kapten Cha Gi-ho mendapatkan telepon dari Do Gang-jae kalau dirinya akan membantu untuk menangkap Choi Moo-jin. Informasi itu diketahui oleh Jung Tae-ju. Ia pun meminta Choi Moo-jin untuk tidak pergi kemana-mana. Sayangnya ia tetap nekat. Langsung saja tim divisi narkoboy UTW datang ke dermaga. Choi Moo-jin dan barudaknya pun turun dari mobil. Kedua geng itu saling serang. Mereka tidak sadar tengah dikepung oleh kepolisian. Choi Moo-jin terus mengejar Do Gang-jae yang melarikan diri. Mereka berdua saling serang satu sama lain hingga Choi Moo-jin tertusuk oleh Do Gang-jae. Langsung saja Oh Ye-jin yang ikut mengejar pun memberikan tembakan untuk menyuruh Choi Moo-jin pergi. Choi Moo-jin yang melarikan diri tidak sengaja berpapasan dengan Kapten Cha Gi-ho. Untung saja Jung Tae-ju menjemputnya dan ia masuk ke dalam mobil. Do Gang-jae yang terlalu banyak omong tanpa basa-basi, Oh Ye-jin akhirnya melepaskan tembakan ke Do Gang-jae karena ia mengancam akan mengungkap identitas Oh Ye-jin. Choi Moo-jin yang berhasil selamat kemudian pergi dan berhenti di tempat yang jauh dari pengintaian para polisi. Jung Tae-ju menurunkannya dan memberikan handphone yang aman dari penyadapan. Choi Moo-jin menyuruh Jung Tae-ju untuk pergi meninggalkannya karena Choi Moo-jin pergi ke kuil di pegunungan, tempat dirinya akan diobati oleh seorang biksu. Kini Oh Ye-jin dalam kondisi tidak aman. Tindakannya yang menembak Do Gang-jae di hadapan Sersan John Pil-do membuatnya gelisah. Apalagi ini adalah pertama kali dalam hidup Oh Ye-jin membunuh penjahat. Ia dihantui oleh Do Gang-jae dan perasaan berdosa setelah membunuhnya. Tiba-tiba saja Sersan John Pil-do datang ke rumahnya untuk mengajaknya minum bersama. Sersan John Pil-do mencoba menenangkan Oh Ye-jin yang sedang gelisah. Ia tahu kalau Oh Ye-jin harusnya tidak sendirian dan meminta Oh Ye-jin untuk menemukan hobi baru agar hidupnya lebih senang. Sersan John Pil-do mengajaknya pergi jalan-jalan dan memancing, tapi Oh Ye-jin menolaknya dan mengatakan kalau dirinya tidak apa-apa. Mengetahui itu, Sersan John Pil-do tidak percaya padanya. Ia tahu kalau Oh Ye-jin dan Do Gang-jae saling mengenal satu sama lain. Di sini, Oh Ye-jin menceritakan kalau dirinya hampir saja dipaksa dipapap oleh Do Gang-jae setelah dirinya diberikan narkoboy di minumannya. Itulah alasannya ia ingin menangkapnya. Penjelasan Oh Ye-jin membuat Sersan John Pil-do memahami apa yang dirasakannya. Di keesokan harinya, Choi Moo-jin terbangun dari tidurnya dan biksu itu mengira kalau Choi Moo-jin sudah meninggoy. Di sisi lain, seorang kurir datang mengantarkan surat. Oh Ye-jin menerima surat itu yang dikirim oleh Do Gang-jae sebelum dirinya tertembak. Di dalamnya ada sebuah foto para polisi di tahun 2004. Sang ayah berada di foto itu, hanya saja memakai nama Song Jun-soo. Oh Ye-jin dibuat kebingungan. Choi Moo-jin menelpon Oh Ye-jin untuk datang ke kuil. Sesampainya, Oh Ye-jin memberikan foto para polisi dan menanyakan kepadanya, apakah ayahku polisi? Choi Moo-jin pun membenarkannya. Sang ayah adalah seorang polisi yang diutus Kapten Cha Gi-ho untuk menyelinap ke organisasinya. Namun, sang ayah bukannya membela kepada polisi, ia malah berada di pihak organisasi Choi Moo-jin. Di dalam kuil, mereka berdua mendoakan Yoon Dong-hoon. Selesainya, Choi Moo-jin memberitahu kalau semua ini terjadi karena Choi Moo-jin ingin Oh Ye-jin memiliki keyakinan dan mencari tahu sendiri dari kasus kematian sang ayah. Ini adalah pelajaran yang ditanamkan padanya selama ini. Choi Moo-jin menjelaskan bahwa Yoon Dong-hoon hidup dan mati sepenuhnya untuk organisasi. Kapten Cha Gi-ho tak terima jika Yoon Dong-hoon berkhianat. Lalu ia membunuh ayahnya karena tidak bisa menerima pengkhianatan dari Yoon Dong-hoon. Sementara itu, setelah lama mencari Choi Moo-jin yang tidak ada hasilnya, Sersan John Pil-do diajak oleh Kapten Cha Gi-ho untuk makan bersama. Lagi-lagi membahas penangkapan Choi Moo-jin yang seperti belut. Di sisi lain, Choi Moo-jin menghubungi Jung Tae-ju. Ia meminta agar dirinya menyingkirkan Cha Gi-ho karena Oh Ye-jin tidak bisa melakukannya. Langsung saja Jung Tae-ju datang dengan menyamar. Ia menusukkan pisau kepada Cha Gi-ho yang sedang mabuk hingga dirinya terkapar.
Selesai menusuk Cha Gi-ho, Jung Tae-ju sempat berpapasan dengan Oh Ye-jin. Saat Oh Ye-jin masuk, tiba-tiba saja Cha Gi-ho menembakkan pistol ke arahnya. Melihat Kapten Cha Gi-ho yang sekarat, ini kesempatan dirinya untuk mengungkap semua fakta. Kapten Cha Gi-ho meringis dan memberikan sepucuk surat kepadanya. Sersan John Pildo yang tiba-tiba datang membuat Oh Ye-jin buru-buru untuk pergi melarikan diri ke mobilnya. Akhirnya kebenaran ayah Oh Ye-jin pun perlahan terungkap. Di dalam mobilnya, Oh Ye-jin mulai membaca setiap pesan yang ada di dalam amplop dari Kapten Cha Gi-ho. Lalu diperlihatkan bagaimana kilas balik saat Yoo Dong-hun bersama Choi Moo-jin dan terciduk olehnya kalau Yoon Dong-hun adalah intel kepolisian. Ia diberikan korek api mewah yang terdapat alat penyedap di dalamnya tanpa sepengetahuan Choi Moo-jin. Alat penyedap itu ditemukan saat digunakan untuk memukuli bawahannya di kantor. Alat penyedap terjatuh ke lantai. Hingga suatu hari dirinya menemukan mesin ketik yang terdapat laporan yang akan dikirim kepada polisi. Ia pun membuka surat terakhir yang diberikan oleh Kapten Cha Gi-ho, yang ternyata itu surat dari sang ayah. 행복하게 잘 살아야 돼. 옆에 있어주지 못해서 미안해. 사랑한다. Isi surat itu sangat menyentuh hatinya hingga menangis. Jiwanya sangat terguncang, membuat dirinya semakin nangis kejer dan memukul-mukuli badannya. Ia pun mencoba menghapus tato organisasi dengan korek di mobilnya. Lalu Oh Ye-jin mendatangi rumah sakit untuk menunggu Kapten Cha Gi-ho. Ia terluka dan masih tahap operasi selama 4 jam. Di tempat yang sama, Sersan John Pildo yang ikut menunggu di luar ruangan, ia menjelaskan kepada Oh Ye-jin kalau kepolisian telah menemukan darah dan sidik jari di tempat kejadian Kapten Cha Gi-ho. Menyadari itu, Oh Ye-jin merasa dirinya sudah terungkap tentang kebenarannya. Sementara itu, Choi Moo-jin mendapatkan informasi kalau nyawa Cha Gi-ho dapat diselamatkan. Keesokan paginya, Oh Ye-jin menghubungi Choi Moo-jin agar tidak pergi dari kuil karena dirinya tengah menjadi incaran polisi. Oh Ye-jin yang akan berangkat ke kantor tiba-tiba saja sekelompok preman menyerangnya. Ia ditangkap oleh preman dengan ditutupi karung. Untungnya Oh Ye-jin berhasil melepas karungnya dan berkelahi dengan mereka semua. Jung Tae-ju tiba-tiba saja masuk ke dalam rumahnya dan mengeluarkan pisau untuk menghabisi Oh Ye-jin yang bersembunyi. Akhirnya mereka berdua saling berhadapan satu sama lain. Jung Tae-ju mengungkap kebenaran yang mengerikan, yaitu sebenarnya Choi Moo-jin lah yang membunuh Yoon Dong-hun dengan tangannya sendiri. Jung Tae-ju mengancam dan memulai perkelahian dengan Oh Ye-jin. Oh Ye-jin menangkis pisau Jung Tae-ju yang hampir saja menusuknya. Perkelahian panjang amat sengit, brutal dan panas terjadi dan dimenangkan oleh Oh Ye-jin yang berhasil menghabiskan nyawa Jung Tae-ju. Di kantor polisi, Sersan John Pildo dan rekan lainnya menerima informasi tentang Choi Moo-jin yang mendapatkan perawatan di kuil. Saat para polisi berangkat menuju kuil, tiba-tiba saja mobil mewah datang dan turunlah Choi Moo-jin. Oh Ye-jin mendapatkan pesan kalau Choi Moo-jin tertangkap. Ia pun segera datang ke kantor. Di ruang interogasi, Choi Moo-jin memiliki rencananya sendiri. Di sini ia memutar-mutar jawaban dari semua pertanyaan yang diberikan oleh Sersan John Pildo. Tak lama, pengacara Choi Moo-jin datang ke kantor polisi. Ia berjalan melewati petugas dengan acuh dan duduk di samping Choi Moo-jin. Saat Choi Moo-jin sedang diinterogasi, Oh Ye-jin muncul untuk mengungkapkan bahwa dia akan membuktikan kalau dirinya tidak bersalah. Namun, Oh Ye-jin dengan cepat menghilangkan kepercayaannya. Ia meyakini kalau mata-matanya di kepolisian tidak dapat digunakan lagi. Oh Ye-jin juga menyebutkan surat perintah penahanan akan segera tiba dalam waktu 1 jam. Menurut Choi Moo-jin, ia dapat membuktikan kalau dirinya bukan orang yang bertanggung jawab atas kasus yang dituduhkan kepadanya. Oh Ye-jin memilih untuk menghilangkan bukti milik Choi Moo-jin. Ia mengambil barang bukti pisau yang digunakan Choi Moo-jin dan pergi meninggalkan kantor polisi. Sementara itu, tim divisi narkoboy yang sedang memeriksa rekaman CCTV di waktu penyerangan Kapten Cha Gi-ho, mereka menyadari bahwa mobil yang berada di lokasi kejadian ini adalah mobil milik Oh Ye-jin. Mengetahui itu, anggota kepolisian mengejar Oh Ye-jin, tapi sayangnya tidak berhasil menghentikan Oh Ye-jin yang kabur dengan motornya membawa barang bukti. Hal itu membuat Choi Moo-jin dibebaskan karena kurangnya bukti. Oh Ye-jin sepertinya merencanakan ini untuk membalaskan dendamnya kepada Choi Moo-jin yang sudah membunuh ayahnya. Semua anggota kepolisian divisi narkoboy kesal karena ulah Oh Ye-jin yang memporak-porandakan semua tugasnya. Sementara itu, Oh Ye-jin berhenti untuk membuang pisaunya ke laut. Setelah kembali menaiki motornya, dia bertekad akan mengejar Choi Moo-jin. Kita diperlihatkan Choi Moo-jin yang kembali ke arena pertarungan. Dia menemukan mayat Jung Tae-ju. Choi Moo-jin menyadari bahwa Oh Ye-jin sengaja melepaskannya untuk membunuhnya. Sekali
kembalinya Choi Moo-jin ke kantornya, ia membakar amplop yang berisi paspor dan tiket milik Oh Ye-jin. Pihak kepolisian kini tengah melakukan olah TKP di rumah Kapten Cha Gi-ho. Sementara itu, Oh Ye-jin tengah berada di pemakaman untuk memberikan doa kepada ayahnya. Singkat cerita, ia berpamitan kepada ayahnya dan sepulang dari pemakaman, perjalanan Oh Ye-jin dihentikan oleh Sersan Jeon Pil-do. Mereka terlibat aksi kejar-kejaran. Oh Ye-jin membawa motornya ke sawah dan terjatuh. Sersan Jeon Pil-do mengajarnya lalu memberikan tembakan peringatan membuat Oh Ye-jin terhenti. Dirinya menangkap Oh Ye-jin untuk membawanya ke kantor. Informasi tertangkapnya Oh Ye-jin diketahui oleh Choi Moo-jin. Ia menyuruh pengacaranya untuk membebaskan Oh Ye-jin karena Choi Moo-jin ingin Oh Ye-jin datang kepadanya untuk membalaskan dendamnya. Selain itu, karena dia berutang banyak kepada Oh Ye-jin yang sudah bergabung di divisi narkoboy. Sementara itu, di kantor polisi, Sersan Jeon Pil-do meluapkan rasa amarahnya karena merasa sudah dikhianati oleh Oh Ye-jin. Oh Ye-jin memberitahu kalau dirinya bukan pelaku penusukan Kapten Cha Gi-ho. Ia pun dibawa Sersan Jeon Pil-do ke ruangan interogasi. Saat diberikan pertanyaan oleh Sersan Jeon Pil-do, Oh Ye-jin tidak menjawab pertanyaan soal nama yang sebenarnya. Saat keesokan harinya, pengacara Choi Moo-jin mendatangi kantor polisi untuk membebaskan Oh Ye-jin. Melihat luka Oh Ye-jin yang parah, pengacara ini memberikan alasan kepada Sersan Jeon Pil-do kalau Oh Ye-jin membutuhkan perawatan medis. Sersan Jeon Pil-do menolaknya jika Oh Ye-jin dibawa olehnya. Pengacara itu memberi Sersan Jeon Pil-do ancaman jika ada mata-mata gangster di divisi narkoboy dan akan disebarkan oleh reporter. Singkat cerita, mereka semua pergi menaiki mobil membawa Oh Ye-jin ke rumah sakit. Sementara itu, Choi Moo-jin menyuruh anak buahnya untuk bergerak membawa Oh Ye-jin ke hadapannya. Sesampai di rumah sakit, Oh Ye-jin pun diberikan pengobatan dengan tangan yang diborgol dan pengawasan yang ketat. Handphone Sersan Jeon Pil-do berbunyi. Mendapatkan telepon dari Kapten Cha Gi-ho yang sudah tersadar. Dokter yang merawat Oh Ye-jin juga tengah mendapatkan telepon. Melihat situasi lengah, Oh Ye-jin mencoba membuka borgolnya. Sesampainya Sersan Jeon Pil-do di kamar Kapten Cha Gi-ho, sang kapten memberitahunya kalau Oh Ye-jin adalah anak Yeon Dung-hon. Mendengar itu, Sersan Jeon Pil-do terkaget-kaget. Ditambah lagi ia mengenali Yeon Dung-hon yang terbunuh. Di sepanjang lorong, Sersan Jeon Pil-do tersadar kalau dirinya sudah salah paham dengan Oh Ye-jin. Oh Ye-jin yang berhasil membuka borgolnya. Ia mendapat pertolongan dari suster untuk melarikan diri dari ruangan dan memberi pinjaman mobil. Tiba-tiba, teman divisinya membuka pintu ruangan dan mengajaknya berkelahi. Aksi perkelahian solo versus squad terjadi hingga Oh Ye-jin berhasil melumpuhkan mereka semua dan mengganti pakaian untuk menyamar. Sersan Jeon Pil-do mendapatkan informasi kalau Oh Ye-jin sudah melarikan diri. Sesampainya di parkiran, Oh Ye-jin berlari dan masuk ke dalam mobil. Sersan Jeon Pil-do berhasil mengejar dan menangkapnya. Oh Ye-jin tidak dapat dihentikan olehnya, dan tak sengaja borgol sudah mengikat tangan keduanya. Pertikaian terus terjadi, dan tiba-tiba saja anggota organisasi datang mengepung mereka. Oh Ye-jin dan Sersan Jeon Pil-do pun melarikan diri menggunakan mobil. Kedua mobil itu terlibat aksi kejar-kejaran. Sersan Jeon Pil-do pun harus melanggar lampu merah membuat mobil para anak buah Choi Moo-jin bertabrakan. Di sisi lain, Choi Moo-jin kecewa karena mengetahui Oh Ye-jin yang berhasil kabur dan tak tertangkap. Sementara itu, Sersan Jeon Pil-do membawa Oh Ye-jin ke sebuah rumah yang berada di tepi pantai sebagai tempat persembunyian mereka sementara. Sesampainya di dalam rumah, Sersan Jeon Pil-do mengobati luka Oh Ye-jin. Ia pun menceritakan perasaannya saat ditinggal oleh adiknya yang terbunuh. Dia mempunyai rasa balas dendam dan membunuh pelakunya. Namun apa yang terjadi pada akhirnya, Sersan Jeon Pil-do hanya menyakiti dirinya sendiri dan ia nggak mau Oh Ye-jin melakukan hal yang sama. Mendengar kata-kata dari Sersan Jeon Pil-do membuat Oh Ye-jin luluh dan matanya berkaca-kaca. Di tempat yang berbeda memperlihatkan Choi Moo-jin yang tengah kepusingan karena dirinya selalu dikhianati oleh semua orang. Tiba-tiba pengacaranya datang dan menyuruh Choi Moo-jin untuk pergi karena polisi sudah menyiapkan surat penangkapan untuknya. Dengan kesal, Choi Moo-jin melemparkan foto dirinya bersama Yeon Dung-hon. Ia membawa pistol dari berangkas membuat pengacara itu ketakutan dan pergi. Keesokan paginya, Oh Ye-jin pergi untuk menikmati suara ombak. Sersan Jeon Pil-do pun menyusulnya. Hubungan mereka berdua kini sudah melunak. Mereka pun pergi meninggalkan pantai. Sersan Jeon Pil-do memberitahu kalau Oh Ye-jin harus siap menghadapi apapun yang terjadi karena dirinya akan terus berada di sampingnya. Pengendara motor berhenti di sebelahnya mengacungkan pistol dan menembak ke arah Sersan Jeon Pil-do. Ia pun meninggoy di tempat. Oh Ye-jin menyadari kalau pengendara motor itu adalah Choi Moo-jin.
Oh Ye Jin melarikan diri membawa pistol milik Sersan Join Pildo. Saat malam harinya, Oh Ye Jin berjalan mendatangi kantor Choi Moo Jin. Semua anak buahnya ketakutan dan terlibat aksi perkelahian. Ia pun berhasil menaiki lift dan merusak CCTV. Choi Moo Jin sudah bersiap untuk melawannya. Setelah pintu lift terbuka, ia lagi-lagi melawan semua premannya sendirian. Oh Ye Jin sempat kesulitan melawan satu preman, tetapi ia berhasil mengalahkannya. Pintu besar terbuka. Choi Moo Jin dengan santainya masih terus menghina Yeon Dong Hon. Akhirnya ia mengetahui kalau Oh Ye Jin mempunyai niat yang bulat untuk menghabisi pembunuh ayahnya itu. Mereka berdua saling berhadapan. Perkelahian pun dimulai. Oh Ye Jin sempat berkali-kali kalah. Sikapnya yang pantang menyerah melihat Choi Moo Jin lengah, Oh Ye Jin berhasil menghabisinya. Choi Moo Jin mencoba menembak Oh Ye Jin dengan pistol yang ia pegang. Tanpa ia sadari, peluru pistol itu sudah tidak ada. Dan akhirnya Choi Moo Jin pun kalah. Keesokan harinya, Oh Ye Jin pergi ke tempat peristirahatan kedua orang tuanya dan memberikan bunga. Dan sekaligus scene ini juga menutup alur cerita dari film My Name.